Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu para jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita untuk kesekian kali masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Dan bersyukur pula kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat iman dan Islam. Inilah yang sangat menentukan. Ini kita bawa, kita abadikan dalam diri kita, kolbu kita, hati kita bawa sampai di akhir hayat kita, sehingga kita ini meninggalkan alam fana ini menjadi orang yang punya predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pula kita masih diberikan oleh Allah usia, umur yang mudah-mudahan umur kita ini, sisa-sisa ini menjadikan usia kita ini semakin lama banyak membawa manfaat serta membawa keberkahan. Berkah usia kita, umur kita, berkah pula rezeki kita, berkah pula tidak turun anak cucu kita. Demikian pula ilmu yang kita dapatkan ini pun juga begitu. Allah memberikan keberkahan di dalamnya, semakin bertambah bagus moral akhlak kita ini, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertambah ibadah kita ini semakin meningkat. Setiap doa kita ini mudah-mudahan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kita, dijauhkan daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu saudara sekalian, bersyukur pula kita ini dikarenai oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Sudah hari yang masuk pada hari yang keempat ini. Karena itu ulama-ulama terdahulu itu sampai kemudian meminta bermunajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu saking kepinginnya itu untuk tetap bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kanu yad'unallaha sittat asyurin ayyuballighum syahru Ramadan. Sampai begitu mereka ini bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ini supaya beliau itu dipertemukan dengan bulan suci Ramadan itu. Lalu kemudian begitu dikaruniai oleh Allah kesempatan ini, beliau ini menggunakan dengan sepenuh hati, penuh dengan keikhlasan memenuhi panggilan ilahi Rabbi itu. Saking cintanya, saking senangnya itu, dan memang itulah yang harus kita syukuri dengan cara senang hati, sehingga kata Allah dalam Al-Quran di surat ke-10 itu ya, surat Yunus itu,
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita, maka hendaklah manusia ini untuk senantiasa muji syukur kepada Allah. Sambut dengan gembira, senang, karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Wa khairum mimma yajma'un, itu semua adalah lebih baik dari apa yang kita kumpulkan, apa yang kita punya ini semuanya. Lalu kemudian setelah itu kita ini mengisi dengan banyak beramilus sholihah di dalamnya. Ini tanda bahwa kita adalah menjadi hamba-hamba Allah yang dikehendaki oleh menjadi orang yang terbaik di hadapannya. Sampai Nabi itu menyatakan, idza aradallahu bi abdi khairan, orang itu kalau dikehendaki menjadi orang yang terbaik di hadapan ilahi Rabbi itu adalah istakmalahu, itu cirinya. Sampai Nabi ditanya oleh sahabat-sahabat itu, ya Rasulullah, kaifa istakmalahu, Nabi apa itu maksud dengan istakmalahu itu? Nabi qala yuwaffiqullahu ta'ala bi amalin sholihin qoblal maut. Orang itu banyak melakukan amal-amal kebaikan sebelum datangnya kematian. Karena itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian, ini adalah merupakan bekal kita cari ketika kita ini hidup di belahan dunia ini. Bapak dan Ibu saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala ini di dalam Al-Qur'an memanggil kepada kita, orang-orang yang beriman ini. Itu adalah spesialis, khusus itu. Dalam Al-Qur'an ada 89 ayat itu yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Itu ternyata menurut ilmu bahasa Arab ini, di sana itu ada huruf nida. Ya itu kan dalam bahasa kita itu kan hai kan itu. Katakan kalau misalnya di sana ada beberapa orang itu lalu kemudian kita ada di belakangnya, kita panggil tuh, hei. Itu dalam bahasa Al-Qur'annya itu kan ya, itu huruf nidanya itu kan di situ, panggilan. Lah ini yang manggil itu bukan sembarangan. Adalah zat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan segala karunia nikmat kepada kita. Kita ini kadang-kadang kurang memperhatikan kan itu ketika dipanggil panggilan ilahi Rabbi itu. Kita saja kalau misalnya dipanggil oleh Pak Camat, dipanggil oleh Pak Lurah saja itu. Padahal itu ya kadang-kadang panggilan itu macam-macam. Ada orang yang mungkin mau dikasih sembako oleh Pak Lurah itu. Diundang jam 9, datangnya jam 7. Itu panggilan sesama manusia. Padahal kadang-kadang juga enggak. Padahal kadang-kadang mungkin kita belum bayar pajak gitu. Nah, itu saja, wah, panggilan-panggilan yang begitu itu kita benar-benar memperhatikan ini. Nah, lalu kemudian setelah ya itu kemudian ada ayyuha. Ayyuha itu maknanya kan apa? Di sana ada huruf tanbih. Mana saja ingat-ingat. Di antara orang yang kita panggil itu adalah mana saja yang ingat-ingat. Nah, ini spesialis khusus itu. Misalnya katakan di sana ada 10 orang yang kita panggil itu ayyuha. Mana di antara orang-orang ini? Di sana alladzina amanu. Khusus orang-orang yang beriman. 89 kali Allah itu memanggil dalam Al-Qur'an ini. Ini tidak lain adalah di sana ada sesuatu yang luar biasa. Bahwa orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah, yang salah satu di antaranya adalah kita sekarang ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa. Sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu itu
agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, makanya kita syukuri ketika kita ini masih dikaruniai oleh Allah ketemu dengan bulan suci Ramadan ini. Bersyukur kita, bergembira kita. Karena sesungguhnya di dalamnya ini penuh dengan keberkahan, sampai Nabi menyatakan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian itu bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan. Apa yang tidak berkah di dalamnya ini? Semuanya ini yang kita lakukan ini coba mulai dari tadi pagi itu. Di saat kita ini makan sahur, sampai Nabi itu menyatakan apa? Tasahharu fa inna fis sahuri barokatun. Coba kita makan sahur saja itu, di sana ada keberkahan di dalamnya. Tasahharu, maka sahurlah kalian itu. Itu perkara sahur aja coba. Benar-benar diperhatikan, belum yang lainnya. Sehingga di Imam Bukhari itu menyatakan di sana itu dari Abu Sa'id Al-Khudri, as-sahuru akluhu barokatun, fala tad'u. Orang yang makan sahur itu di sana ada keberkahan di dalamnya. Karena itu jangan sekali-kali engkau ini meninggalkannya. Sahur itu. Walau jur'atan minal ma, walaupun engkau ini hanya meminum seteguk air itu. Karena di sana ada keberkahan. Siapa yang memiliki keberkahan ini adalah ilahi Rabbi. Al-barakatu ay bimakna ziyadatul khair, tambahnya kebaikan-kebaikan. Tambahnya kebagusan-kebagusan. Kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, ada sana kemanfaatan. Ada nur cahaya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Akan bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak cucu kita. Nah, itulah sahur. Coba kita makan sahur saja sampai seperti itu. Apalagi kalau itu kemudian sampai kita ini bisa berkumpul bersama-sama. Makan sahur termasuk buka bersama gitu. Yang walaupun kemarin itu ternyata gak oleh coba kan itu mah. Ada saja kan itu. Ternyata nggak boleh. Jadi kemarin Pramono Anung itu membuat sebuah keputusan itu. Itu atas perintah dari bapaknya. Bapaknya yang tidak memperbolehkan itu. Di nomor 38 itu. Itu sebelumnya kan emaknya juga begitu. Jadi kalau ada kajian begini kan emaknya itu kan rewel itu. Jadi tidak diperbolehkan. Mari emak ganti bapaknya itu. Ada saja itu. Ini berarti nggak ngerti juga. Makanya orang, kenapa Nabi itu kan ngendikan wajtami'u ala ta'amikum wadhkurusmallahi fa innahu fihi barakatun. Padahal orang itu ya, Nabi itu ngendikan seperti itu. Coba kumpullah kamu ini ketika kalian itu makan juga disuruh untuk bersama-sama coba. Ini pendidikan yang luar biasa Bapak dan Ibu. Yang tidak kita sadari. Coba kalau kita ini pada waktu makan kumpul di sana ada bapak, ada ibu, di sana ada mbah coba. Ada anak cucu juga, kita bangunkan itu. Walaupun anak cucu itu misalnya anak-anak kita ini belum balik, belum waktunya untuk berpuasa. Tetapi ketika mereka ini bersama-sama dengan kita, itu nanti akan terngiang. Sehingga di saat kita nanti sudah meninggal dunia, oh anak-anak ini luar biasa, ini dulu mbah itu. Nah, coba kan, itu pendidikan yang kita sadari itu. Manfaatnya luar biasa. Sehingga apa yang disabdakan oleh Nabi ini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha merupakan wahyu belaka. Ketika kita ini disuruh untuk berkumpul makan bersama-sama, ketika sahur ataupun ketika kita ini berbuka, itu pendidikan yang luar biasa. Wadhkurusmallahi, kenapa di sana tidak hanya sekedar makan kumpul-kumpul kemudian di sana menyebut. Coba sebelum kita ini makan sama-sama, kita sama-sama berdoa. Wadhkurusmallahi, sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita ini itu akan terngiang itu nanti. Mungkin kita ini coba bapak dan ibu yang hidup sekarang ini, dulu kita kan punya bapak dan punya emak. Punya mbah juga. Itu akan terngiang dalam diri kita ini. Kalau dulu bapak saya, ibu saya dulu itu, mbah saya dulu itu pada waktu masih bulan puasa seperti ini. Itulah pendidikan yang terus akan mengalir. Itu nanti akan berbuah yang kita nanti kepingin kan. Semuanya nanti bisa bertemu, berkumpul di alam akhirat bersama-sama dengan anak cucu kita.
Coba dalam Quran surat At-Tur itu, siapa yang tidak kepingin seperti itu? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Itu janjinya Gusti Allah itu. Orang-orang beriman dan diikuti oleh tidak turunnya ini juga sama-sama Islam, iman. Janjinya Allah apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka aku akan mempertemukan mereka nanti itu di alam akhirat nanti. Nah, karena itu pendidikan ini coba dimulai dari ya ketika di dunia ini. Sehingga inilah pentingnya ini. Loh. Siapa orang yang bisa bertemu, berkumpul, makan nih coba. Nah. Lalu kemudian menyebut nama Allah, fa innahu fihi barakatun. Ada kunci keberkahan di sana. Karena itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian. Jadi itu karena memang tidak ngerti, atau karena belum mengerti. Kalau dikandani begitu ya tidak mau, ya sudah kalau begitu. Nah, makanya ketika Pak Din dulu itu datang ya Pak, itu menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan ajaran-ajaran Islam untuk dia itu. Sampai tidak mau menemui kan itu. Itu kan namanya orang apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Namanya takabur, sombong Pak begitu itu. Mulai apa Cak Andun orang Jombang, Cak Andun itu tetangga saya gitu. Jadi ketika pengajian dia dibilang itu termasuk kelompoknya Korun, Haman, Fir'aun. Itu disebut dalam Al-Quran kan. Itu aja coba ketika menyebut begitu coba Quran itu. Nah, itu sudah tersinggung orang ini. Padahal Al-Quran itu tidak menyinggung. Sehingga hampir-hampir itu setiap dekade kepemimpinan itu memang ada orang-orang yang begitu itu. Model kepemimpinannya kayak Korun, kayak Fir'aun, kayak Haman, Ubay bin Khalaf, itu tunggalan. Abu Lahab itu termasuk itu. Itu nih baterul coba kandanan model ya opo aja Pak, enggak akan mungkin akan mampu. Itu karena sudah tertutup. Nabi Musa alaihissalam itu ketika datang kepada Raja Fir'aun itu kurang apa gitu. Itu sampai dengan kata-kata apa? Qaulan layyina. Dengan ucapan yang lemah lembut coba. Kurang lembutnya apa itu Nabi Musa kepada Fir'aun? Ternyata juga enggak mempan. Nah, itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian. Ini jadi makan sahur. Sehingga diusahakan. Jadi kumpul itu memang enak kok pokoknya. Coba mulai dari kumpul kita ini makan, kumpul berjamaah itu juga enak. Apalagi termasuk kumpul dengan istri kan begitu. Jadi itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian. Tapi kalau puasa tidak boleh siang hari, sampai nanti disuruh untuk kena kartu merah itu. Disuruh bayar disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Zamannya Nabi itu sudah ada orang seperti itu. Tapi kalau berjumpa rayu tidak apa-apa, diperbolehkan. Tapi kalau malam uhillalakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum, tidak apa-apa kan itu. Bapak dan Ibu saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, jadi itu. Terus waktu sahur itu luar biasa. Jadi waktu yang paling utama. Sampai kemudian Nabi ini menyatakan yanzilu rabbuna, tiap malam kula liatin itu ilas sama dunya. Gusti Allah itu turun setiap malam ini itu ke langit dunia. Di langit yang paling bawah itu. Maka di sana hina yabqa sulusal akhir, sampai kemudian menjelang subuh itu. Berarti kan waktu-waktu sahur itu. Di sana Allah itu ngendikan yaqul mayyad'uni fastajibula. Siapa orang itu yang meminta kepadaku, aku akan mengabulkan permintaannya. Mayyas'alni, siapa orang itu yang meminta kepadaku, aku akan memberikannya. Wa mayyastaghfiruni, siapa orang itu yang meminta ampun kepadaku, aku akan memberikan ampunan kepadanya. Diampunkan dosa kesalahan kita. Oh, luar biasa. Lebih-lebih Ramadan ini coba kan. Ramadan ini Bapak dan Ibu, ampunan Allah ini dibentangkan luar biasa ini kepada kita semua ini. Sehingga itu tidak hanya pada malam hari. Siang hari pun juga begitu, di sana ada ampunan, malam hari pun juga demikian. Coba kita lihat kan. Nabi itu ngendikan man soma, ada man koma. Itu kan hanya tinggal short dengan kof saja kan. Ketika man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang ini yang berpuasa di bulan Ramadan? Itu kan siang hari, coba kan kita sekarang siang hari. Ini ada pengampunan dari Ilahi Rabbi.
Itu kalau kita ini menunaikan melaksanakan perintah ilahi Rabbi ini, ketika kita dipanggil oleh Allah, kita mengindahkannya, kita melakukan melaksanakannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jaminannya kan itu. Kita akan diampunkan dosa kesalahan kita. Demikian pula nanti itu siang hari. Kalau malam hari Nabi menyatakan mangkoma. Qiyamul lail kita ini coba kita lihat. Luar biasa syiarnya umat Islam ini. Itu kalau di awal-awal. Di awal-awal coba kita lihat tuh, Masya Allah, luar biasa. Saya kemarin tuh jadi imam di Masjid Ar-Royan. Wow, itu luar biasa sampai keluar begini. Itu mulai dari yang namanya buka bersama. Buka bersama pun juga begitu. Sampai disediakan 1.000 itu sampai itu masih kurang. Jadi banyak donatur-donatur yang datang itu coba mengumpulkan orang sampai menunggu kemudian sholat tarawehnya. Itu kan namanya Qiyamul Ramadan. Di Gresik itu juga begitu. Ahmad Dahlan. Wow, itu ternyata luar biasa. Termasuk tempat kita. Itu biasanya kalau awal-awal. Tapi nanti kalau sudah separuh begitu ya separuh temenan wong sak wong kan begitu. Itu rata-rata begitu. Makanya itu Bapak dan Ibu. Nah, tadi itu kita ini digendakkan menjadi orang yang baik atau tidak, ukurannya itu siapa yang bisa mengukur? Diri kita. Diri kita. Bapak dan Ibu sekalian, makanya ini waktu sahur. Lalu kemudian kenapa ada sholat sunnah itu di dalam Al-Quran itu disebutkan itu adalah satu-satunya sholat sunnah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Isra itu, yaitu sholat tahajud. Itu dilakukan juga wa minal laili sebagian malam. Kepingin diangkat harkat martabat derajat kita ini di dunia sampai di akhirat kita nanti itu, coba kita diperintahkan di sana itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kok akan diangkat harkat martabat derajat? Di mana Pak itu? Allah tidak menyebutkan di dunia, tidak menyebutkan di akhirat nantinya. Tetapi bisa kita raih ini kedua-duanya ketika kita ini terbiasa untuk menaikkan melaksanakan salat tahajud itu. Lebih-lebih sepertiga daripada malam terakhir, waktu-waktu sahur. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Nah, sampai itu. Terus kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu saudara sekalian, nah, kita ini di bulan suci Ramadan ini jangan dilupakan. Apa itu? Yaitu tilawah Quran, baca Al-Quran. Kita mengkaji Al-Quran, kita ini tadarus Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Orang yang terbaik kata Nabi itu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Nah, sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang mau mengajarkan dan belajar terhadap Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW itu kalau pada waktu bulan suci Ramadan begini nih, dulu itu karena Jibrilu yalqau fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Adalah malaikat Jibril itu Bapak dan Ibu saudara sekalian, ini mesti menjumpai Nabi Muhammad SAW kullailatin, tiap-tiap malam itu. Min Ramadan, di bulan Ramadan itu apa? Fayudarisuhul Quran. Jadi sering deres Al-Quran, belajar Al-Quran, memberikan pelajaran. Malaikat ini sebagai gurunya, Nabi Muhammad ini sebagai muridnya. Nah, terus ini berdua aja Pak. Fayudarisul Quran. Sehingga inilah orang ini ketika berada di dalam masjid Pak, ataupun di rumah-rumah kita. Yang penting berkumpul tadi Pak. Nabi menyatakan ma'ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa khaffathumul malaikat wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fiman indahu. Jaminannya kan 4. Nah, ijtima' lagi, kumpul lagi. Tidaklah orang ini berkumpul itu. Mungkin bisa jadi suami dan istri ketika di rumah itu bersama-sama membaca Al-Quran. Mungkin suami yang membaca, istri yang mendengarkan. Istri yang membaca, kemudian suami mendengarkan. Dengan anak-anaknya, mungkin begitu. Namanya wayatadarusunahu. Tidaklah orang ini yang berkumpul di rumah-rumah Allah, atau rumah-rumah yang ada itu, dia ini dibacakan ayat suci Al-Quran dan wayatadarusunahu.
Deres kita ini. Bisa jadi membaca satu ayat, kemudian dimaknai, lalu kemudian kita ini mengartikannya, tahu artinya, lalu kemudian kita ambil manfaatnya, kita amalkan di dalamnya. Nah, ada manfaat untuk dirinya. Jaminannya itu, nazalat alaihimus sakinah. Satu, orang ini akan mendapatkan sebuah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Siapa yang bisa memberikan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sakinah, mawaddah, warahmah itu coba kan? Itu yang punya kan Gusti Allah gitu. Nah, itu kita cari, kita raih. Salah satu di antaranya adalah orang yang ketika berkumpul bersama-sama ini untuk membaca Al-Qur'an lalu kemudian deres bersama-sama. Wahaffathumul malaikat, malaikat ini akan datang ke tempat kita ini lalu kemudian ngiteri di sana itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, menaburi rahmat kasih sayang Allah diberikan kepadanya orang itu. Terakhirnya itu apa? Gusti Allah sampai kemudian menyebut-nyebut kita wa dzakarallahu fiman indahu. Orang itu. Nah, siapa yang tidak kepingin itu datangi kita ini oleh para malaikat itu. Datang kepada kita memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada kita, dan Allah ini menyebut-nyebut kepada orang yang mau membaca Al-Qur'an. Di samping itu Al-Qur'an inilah amalan ini. Jadi termasuk amalan, dua amalan yang kata Nabi itu bisa memberikan pertolongan, syafaat ketika kita ini berada dalam akhirat nanti. Nabi bisa menghentikan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Coba baca Al-Qur'an itu karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti akan datang di sana akan memberikan pertolongan kepada orang yang punya amalan, yaitu amalan Al-Qur'an. Akan memberikan pertolongan, syafaat nanti. Di samping itu puasa juga. Sehingga itu Nabi menyatakan asyamu wal Qur'anu yashfa'ani li abdin yaumal qiyamah. Puasa dan bacaan Al-Qur'an ini keduanya ini bisa memberikan pertolongan di yaumul qiyamah. Itu kita cari ketika di mana? Ya ketika kita ini berada di dunia ini. Sehingga itulah Bapak dan Ibu sekalian, kita paksakan diri kita, Pak. Termasuk kepada keluarga kita, anak cucu kita, di rumah kita ini. Nabi itu sampai ngendikan, la taj'alu buyutakum qabra, jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Fa innahu fihi yatlunal kitab taqra'una fihi yanfiru asyaiton minal bait. Maka syaitan ini akan lari terbirit-birit ketika rumahnya ini dibacakan oleh penghuninya itu dengan baca Al-Qur'an itu. Nah, orang ini kan keliru kan itu ya. Jadi kebanyakan itu kan itu. Nek maca omahe gak tagih maca Quran, nek maca Quran nanggone kuburan. Nah, itu akhirnya apa? Setan-setan yang berada di dalam kuburan itu lari ke rumah semuanya. Akhirnya keweger enggak karu-karuan itu. Subhanallah. Nah, itulah. Hadis Nabi itu menyatakan begitu ini. Jadi al-baitu idza tuliya fihil Qur'an, rumah itu kalau dibacakan oleh penghuninya itu, bacakan ayat Al-Qur'an itu, ittasabi ahli. Itu akan menjadi bertambah luas. Jadi bertambah bercahaya. Ahlinya, keluarganya akan menjadi bahagia. Wa kasura khairahu, dan akan banyak membawa kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu macam-macam akan datang kepadanya. Wa hadratil malaikatu, yang datang siapa? Para malaikat. Yang keluar terbirit-birit lari siapa? Wa kharajat asyaitun. Syaitan lari terbirit-birit. Sampai seperti itu. Tapi al-baitu lam yutla fihi kitaballah dzaqa bi ahli. Rumah itu kalau tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu, maka akan menjadi sempit, Pak. Akan menjadi ruwet, susah penghuninya itu. Jadi samun. Itu karena tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Wa qalla khairahu, tidak ada kebaikan yang datang di dalamnya itu. Wa tanakabat ai bimana kharajat. Yang keluar itu siapa? Yaitu al-malaikatu. Malaikat justru malah lari. Wa kharajat asyai apa namanya? Wahadrati syayatin, justru yang datang, yang hadir itu adalah siapa? Setan. Nah, kan? Itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian, maka dibiasakan kita ini di bulan Ramadan lebih-lebih ini baca. Ibadah itu Bapak dan Ibu saudara sekalian, itu kalau tidak kita paksakan diri kita, tidak kita paksakan itu pada diri kita itu, ya selamanya nanti ya tidak akan tercapai itu.
Coba kan, sholat tahajud itu kalau tidak kita paksakan diri kita ini, mau sampai mati nanti ya, tidak akan pernah melakukan itu, tidak pernah mendapatkan nikmatnya sholat tahajud itu. Sholat duha itu coba kan, itu kan tanda, dan itu ada sebuah kewajiban perintah kepada kita ini sebagai tanda di antara kalau kita tidak bisa bersedekah dengan uang ini. Coba kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu sedekah sebagai gantinya. Ada 360 ruas dalam diri kita ini. Ini kewajiban kita untuk bersedekah. Kalau tidak bisa bersedekah dengan uang, coba sedekah dengan ucapan perkataan itu. Kita memuji, mengabdi kepada ilahi Rabbi. Termasuk adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, kebajikan, sedekah kita. Atau kalau tidak bisa, mungkin di sana ketika jalan ada sesuatu yang melintang di sana. Ini mengganggu orang yang jalan ini. Kemudian kita ini menyingkirkan, mungkin duri, mungkin perongkalan, mungkin apapun itu, biar tidak menjadi celaka itu orang. Itu termasuk di antara sedekah itu. Jika engkau tidak bisa melakukan itu, wa yujzi'u bidzalika raq'ataini minad duha. Kau ganti dengan menaikkan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Coba ini kalau tidak kita paksakan diri kita, ya selamanya sampai mati nanti tidak pernah kita ini menaikkan melaksanakan sholat duha. Bapak dan Ibu saudara sekalian, jadi itulah diantaranya. Jadi siapa ini yang bersama dengan Al-Quran, pasti ini pasti akan dimuliakan dia. Coba kita lihat mulai dari malaikat yang diturunkan oleh Allah itu Al-Quran ini, wahyu Allah diberikan amanah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu kan lewat malaikat Jibril. Coba itu, malaikat Jibril ini menjadi malaikat yang mulia karena diturunkan Al-Quran dalamnya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu saudara sekalian, coba penjenengan ini kalau ingin mulia termasuk hidupnya kita semua ini, jangan dilupakan. Malaikat mau turun ke rumah kita, dijaga segala-galanya, baca Al-Quran. Pengen didatangi malaikat Jibril, malaikat Mikail yang bawa rezeki, ataukah malaikat Israel? Nah, coba. Wah itu kalau mendatangi orang itu nggak tanggung-tanggung itu, nggak kadek kondo. Pak. Di Jombang kemarin ada tangan kanannya Bupati Jombang itu kan Bu Munjidah, orang perempuan kan. Tangan kanannya Bupati ini adalah orangnya kaya, punya jabatan kedudukan yang sangat tinggi, masya Allah. Oh, ternyata apa? Nyetir sendiri Pak itu, pulang dari kantor itu nyetir sendiri, lalu kemudian di tengah perjalanan ini ternyata apa? Ternyata malaikat Israel mendampinginya, jadi kernete Pak itu. Ternyata apa? Diambil, cabut nyawa langsung mablek begini ini, coba melintang mobil ini, sampai kemudian kanan kiri ini, belakang depan ini macet total ini. Dilihat siapa ini? Ternyata orang itu meninggal dunia. Mobilnya masih hidup. Untung gak kecemplung sawah, Pak. Sebelah ini sawah, sininya kali, sungai itu. Subhanallah. Masih membawa rahmat Gusti Allah itu. Jadi masih kasihan juga malaikat Israel gak sampai dicemplung nang nggone kali. Coba seperti itulah. Nah. Jadi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau tiba itu seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, makanya ini kita sama-sama untuk introspeksi diri. Sehingga inilah yang kita minta mohon kepada Ilahi Rabbi itu, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ini, berikan kepada kami ini, nanti kehidupan di akhir kehidupan kami menjadi akhir kehidupan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu. Nah, makanya baca Al-Quran. Lalu kemudian malam pun juga begitu. Ada satu malam itu nilainya ini lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang paling mulia itu bukan malam nisfu Sya'ban kemarin, bukan malam Jumat Pak, malam itu, tapi apa? Malam Lailatul Qadar, yaitu malam ketika diturunkannya Al-Quran. Coba di surat ke berapa 79 itu. Jadi ada inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran ini di malam yang penuh dengan kemuliaan.
Sampai kemudian diulang oleh Allah itu dengan sebuah pertanyaan, wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam juga. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan satu malam. Subhanallah. Nah, ini kita raih. Di mana itu? Ketika berada di dalam bulan suci Ramadan. Yaitu ketika Al-Quran diturunkan itu, maka itulah menjadikan malam ini menjadi malam yang mulia. Malam yang nilainya khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kita raih, kita cari kemana? Yaitu ketika berada dalam bulan Ramadan. Ada yang mengatakan itu adalah kapan baik taharrau lailatul qadri fi syahri Ramadan. Kau cari malam-malam Lailatul Qadar itu di bulan-bulan Ramadan. Mulai dari kemarin. Makanya kita cari. Makanya eman. Jangan-jangan kemudian nanti malam Lailatul Qadar itu di malam yang pertama kemarin. Tapi kemudian Nabi kita Muhammad SAW itu hati-hati. Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir. Di 10 malam yang terakhir. Dan hati-hati pula ketika malam-malam yang ganjil. Dan hati-hati pula di malam ke-27. Nah, itu berarti apa? Ketiga-tiganya ini adalah hadisnya semua sahih. Sehingga itu apa artinya? Kita ini jangan mengandalkan hanya di 10 malam yang terakhir. Atau di malam-malam yang ganjil. Atau di malam-malam 27 tok. Tetapi apa kita raih? Yaitu istiqomah tadi itu. Mulai dari awal terus sampai cari sana. Sehingga itu kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ayu syai'in ad-du'a'um. Kira-kira kalau saya ini mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar, apa doa yang aku baca untuk diriku ini? Minta mohon kepada Ilahi Rabbi itu. Itulah yang terkenal dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah ya Tuhan, sungguhnya Engkau adalah Dan yang maha pengampun. Dan cinta kepada pengampunan, karena itu ampuni dosa kesalahan. Ampuni dosa kesalahan. Maka bulan suci Ramadan seperti itulah. Itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian, maka syafaat pertolongan yang diberikan oleh Allah termasuk diantaranya adalah bacaan Al-Quran, kemudian kita ini berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena itu siapa orang yang ingin untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat harkat martabat derajat kita, jangan dilupakan untuk membaca Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadau bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat harkat martabat derajat kita karena kita ini dekat dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran. Karena mukjizat itu adalah mukjizat yang luar biasa, dan mukjizat ini sampai kemudian tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan mukjizat-mukjizat yang dahulu itu kalau misalnya diberikan kepada nabi-nabi terdahulu itu sama dengan hilang bersama dengan nabi itu wafat. Contoh seperti Nabi Musa alaihissalam. Kita kan percaya dalam Al-Quran itu ada Nabi Musa alaihissalam dulu itu pernah punya mukjizat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya tongkat. Coba kan itu sampai kemudian bisa dipakai untuk membelah lautan, Laut Merah itu jadi dua begini. Dipakai untuk jalan kayak jalan tol begini kan. Begitu dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun bersama dengan bala tentaranya, lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam selamat, ternyata kemudian Raja Fir'aun itu kelelep di dalamnya. Orang yang hebatnya seperti itu, raja yang mengaku kuat dan mengaku Tuhan, ternyata apa? Kalah dengan air. Nah, seperti itu. Lalu kemudian pertanyaannya, Bapak dan Ibu melihat, sekarang mana tongkatnya Nabi Musa alaihissalam itu? Umpama ono begitu wong sugih sak Bojonegoro ini kira-kira kepingin untuk memiliki itu. Nah, jadi itu. Karena itulah Pak, hilang sirna. Nah, tapi coba kan, termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu sampai bisa punya mukjizat itu, sampai kemudian bisa memindahkan istananya Ratu Bilqis itu kan juga begitu. Itu kan juga Pak, sampai bisa mengendalikan semua yang namanya binatang-binatang itu. Diperintahkan ada burung itu namanya burung hudhud. Burung hudhud itu Bapak dan Ibu itu disuruh nodol begini, coba ini kamu sampaikan. Ketika rapat itu bersama dengan burung-burung. Jadi Nabi Sulaiman itu coba begini saja langsung datang yang namanya burung-burung. Rapat. Burung hudhud tidak kelihatan.
Ada burung hudhud. Aku kok enggak tahu ini kemana burung hudhud ini. Ternyata apa? Burung hudhud itu ngelencer, Pak. Nah, jadi ke satu tempat di sana, kemudian dia ini lapor. Baru kemudian datang dia lapor. Wahai Raja Sulaiman, saya tadi itu ini wajadtu imro'atan yasjuduna lisyamsi. Nah, saya ini mengetahui di sana itu ada kerajaan yang sangat besar. Istana yang luar biasa megahnya, dipimpin oleh seorang perempuan. Ternyata dia ini adalah menyembah, bukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menyembah kepada matahari. Teman tak kamu itu? Ini sungguh terjadi itu. Nah, sudah kalau begitu, makanya kemudian Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman itu menulis di sana wa innahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Coba ini kamu sampaikan. Nah, ditodol-dol begini coba, langsung datang ke sana, Pak. Coba, itu burung hudhud, coba baca di Al-Quran di surat ke-27, nanti kan ketemu dengan peristiwanya itu. Nah, ketemu sampai kemudian di sana masuk kepada Ratu Bilqis itu, oh wa innahu min Sulaiman. Nah, Raja Sulaiman nyurati aku ternyata ini. Diperintahkan, diajak untuk masuk ke dalam agamanya, masuk berdakwah coba kan, sampai bisa mengaku seperti itu. Itulah lalu kemudian sampai Raja Sulaiman itu bilang itu, coba siapa di antara kalian ini termasuk jin. Jadi bisa Raja Sulaiman itu punya mukjizat yang diberikan oleh Allah itu bisa mengumpulkan para jin. Termasuk jinnya itu namanya jin Ifrit. Jin Ifrit masuk dalam Al-Quran apa itu namanya? Subhanallah. Itu ternyata apa? Dia bilang ini, ayo siapa di antara kalian itu? Jin termasuk kalian manusia ini, termasuk burung-burung ini. Siapa yang bisa untuk memindahkan istananya Ratu Bilqis itu di depan saya dalam waktu yang amat sangat cepat? Jin itu bilang, kola al-jinu ifritu. Jin Ifrit bilang, wahai Raja Sulaiman, saya akan bisa memindahkan ini. Berapa lama kan? Ketika engkau ini sebelum beranjak dari tempat duduk engkau, aku bisa mendatangkan, coba, aku bisa mendatangkan istananya Ratu Bilqis ke depan engkau. Coba kan ini. Itu ternyata sebelum beranjak dari tempat duduknya begini nih loh, sebelum begini ini sudah datang. Loh, ternyata ada orang di antaranya itu, alladzina ilmu indahu, ada orang, bukan jin. Kalau jin tadi itu, dia pengacung itu Pak. Itu siapa namanya? Dalam tafsir itu siapa? Asif ibnu Barhiyah. Itu berarti apa? Dia bilang, wahai Raja Sulaiman, saya lebih cepat daripada yang disampaikan oleh jin Ifrit itu. Itu artinya apa? Bahwa manusia ini, Bapak dan Ibu, itu ternyata lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Walaupun sana diperintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi manusia ini punya nilai yang luar biasa itu. Sehingga itulah walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sampai seperti itu. Jadi ini sungguh kami muliakan kepada Bani Adam. Bani Adam, Gusti Allah tidak menyebutkan di sana jin. Nah, ternyata ini Asif ibnu Barhiyah bilang, wahai Sulaiman, saya ini bisa untuk memindahkan kerajaan Ratu Bilqis, istana Ratu Bilqis itu ke depan engkau ini. Lebih cepat dari seberapa cepat engkau ini? Hanya sekedip mata, tek gini datang. Itu baru kemudian Raja Sulaiman bilang, hada min fadli Robbi. Ini adalah karunia, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadaku. Ashkuru am akfur, aku menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian, ini di antara mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Cuman begitu Nabi Sulaiman ini wafat, mukjizat-mukjizat semuanya ini akan sirna. Al-Quran juga. Sampai sekarang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sudah meninggalkan kita, sekarang ternyata masih nyata dan eksis sampai kemudian yaumul qiyamah nantinya. Dan itu gampang sekali ketika kita ini mau belajar, bahkan membaca saja kita mendapatkan pahala, mempelajarinya, mengamalkannya. Apalagi kemudian kita ini mau berpegang teguh di dalamnya. Sehingga Allah akan memberikan perubahan di sana di surat ke-47. Di ayat yang pertama itu Allah kan berfirman itu.
Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Orang-orang yang beriman dan beramal kebaikan-kebajikan, lalu kemudian dia ini yakin percaya bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepadanya. Nabi Muhammad SAW disebut nama kan langsung, nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim. Kalau ini memang benar mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita mengamalkannya, kita membacanya, kafaru anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Dosa kesalahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dirubah nasib kita ini. Di mana Pak itu? Bisa dunia dan akhirat nantinya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang senang untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Amin. Tidak turun anak cucu kita termasuk itu. Yang terakhir Bapak dan Ibu. Ada hal yang bisa memberikan syafaat pertolongan itu adalah kita yang kumpul-kumpul jawab begini. Tapi dengan izin Allah. Kita ini biasakan. Coba ayat yang saya baca tadi itu di Quran surat At-Taubah. Di At-Taubah ini ayat 119. Itu Allah merintahkan kepada kita, manggil kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, hidupmu ini kau bekali dengan takwa. Itu bekal yang terbaik itu. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang kedua apa? Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kalian itu bersama dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang baik-baik. Kita sadari, coba kan setiap kali kita ini sholat, itu kan mesti membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah kami ini kepada jalan yang lurus. Jalannya siapa itu? Yaitu yang kita minta, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalannya orang-orang yang telah Kau berikan nikmat atas mereka. Diberikan nikmat atas mereka itu siapa ya Allah Tuhan kami itu? Itu dalam Al-Quran dijawab di surat keempat di 69 itu alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu teman yang terbaik kata Allah. Ada teman yang terbaik disebut oleh Allah itu ada 4 nih. Satu minan nabiyyin, para nabi-nabi. Siapa sih gak kepingin nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama dengan para nabi-nabi. Sampai yang namanya seorang sahabat namanya adalah Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu kan bilang, datang kepada nabi-nabi, saya itu ketika nabi ini menawarkan, salni, Robi'ah, karena saking dekatnya dengan nabi, adakah sesuatu yang kau minta dariku? Akhirnya kemudian dia bilang, Robi'ah ini, Nabi, ini urafiqa fil jannah. Saya itu nanti kepingin Nabi nemani penjenengan itu di dalam surga. Nah, ngancani coba. Otomatis kan jenengan ngancani kan mabubleng kan begitu. Au ghairu dzalik, apa gak ono penjaluan liyane? Qala la wadaka. Mboten Nabi, namung itu mau cukup. Apa kata Nabi? Resepnya itu. Fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu kepada dirimu itu, coba kamu maksudnya. Engkau ini banyak-banyak menaikkan, melaksanakan sujud kepada Allah. Berarti apa? Sholat-sholat sunnah, Pak. Kalau sujud kita ini menghadap pada Allah yang diwajibkan kan duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu berarti apa? Ya selain daripada itu, berarti apa? Sholat-sholat sunnah. Perbanyak kita untuk menaikkan, melaksanakan sholat-sholat. Itu salah satu diantaranya adalah kalau kita nanti pingin untuk bersama-sama dengan para nabi masuk ke dalam surga. Nah, yang kedua apa? Wasiddiqin, orang-orang yang benar. Makanya teman itu sangat berpengaruh. Dulu saya ingat saya pernah menyampaikan yang namanya Saifuddin Ibrahim itu Pak. Itu karena gara-gara salah dengan teman. Karena salah dengan teman. Ketemu dengan teman lalu kemudian diujuk-ujuk begini. Setan itu menggoda.
Makanya kenapa sampai Al-Quran menyatakan watlu alaihim naba'alladzi atainau ayatina fansalakha minha fa'atbahu syaitanu fakana minal ghawin. Itu konco, Pak. Jadi temannya karena salah teman akhirnya kemudian dia ini ya selungo kaji barang. Jadi ada di dosen pinter dengan Al-Quran, tapi ternyata apa? Dia murtad. Gara-gara iming-iming apa? Setan tadi itu menggoda. Fa'atbahu syaitanu fakana minal ghawin. Jadi celaka dia. Nah, teman makanya ini Quran menyatakan wakunu ma'as-shodiqin, kumpullah kamu bersama dengan orang-orang yang baik-baik itu. Wasyuhada, orang yang mati syahid itu pasti masuk ke dalam surga. Nah, siapa tidak kepingin nanti masuk surga bersama dengan orang-orang semuanya. Terakhir wassolihin, orang-orang yang soleh-soleh yang baik-baik, sampai disebut oleh Allah itu wahasuna ulaika rofiko, itulah teman yang sebaik-baiknya. Karena itu kata Nabi, ma'u'tiyal abdu ba'dal Islam nikmatu khairon min akhi soleh fa idza wajada ahadukum muddan min akhi faltamassak bih. Tidak ada karunia nikmat yang terbaik sesudah orang ini diberikan nikmat iman dan Islam, kecuali dia itu adalah bisa bersama-sama dengan orang yang baik-baik, orang yang soleh. Ketika engkau ini bertemu dengan teman-teman yang baik-baik, yang mukmin tadi itu, fal yatamassak bih, coba kamu pegang orang itu erat-erat, karena ini juga akan bisa menyelamatkan. Itu yang katanya siapa namanya, Hasan Al-Basri, istaksiru minal asdiqoil mukmin, perbanyak teman-teman yang baik di antara orang mukmin itu. Karena apa? Karena fa'innahu lahu syafaatun yaumil qiyamah, termasuk dirinya akan mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah. Lu coba kan, teman konco itu bisa memberikan pertolongan tidak hanya di dunia, bahkan sampai di alam akhirat nantinya. Nah, tapi dengan izin Allah. Coba Bapak dan Ibu kita ini kan sering membaca ayat kursi itu kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ada orang ini yang ternyata diberikan izin oleh Allah itu untuk bisa memberikan pertolongan, tapi dengan izin Gusti Allah. Jadi yang bisa memberikan syafaat pertolongan itu termasuk diantaranya, di samping amalan kita tadi itu, bacaan Al-Quran, puasa kita, amalan ibadah puasa kita, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk diantaranya ketika kita ini ada adzan, la ilaha illallah. Doa kita kenapa? Allahumma rabba hadi da'wati tam sholatil qaimati Muhammadil wasilatil fadilah wa ba'su maqam mahmudah alladzi wa'atta. Apa kata Nabi? Khalat lahu syafa'a. Orang ini yang berhak mendapatkan syafaat pertolongan dari amalan-amalan kita. Nah, termasuk diantaranya adalah siapa? Kita, teman-teman itu. Itu ternyata bisa untuk memberikan pertolongan syafaat yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kurang 5 menit. Nah, hatta idza khalasal mu'minu minan nar. Nanti di alam akhirat itu ada orang ini yang sudah diselamatkan oleh Allah daripada siksa api neraka, berarti orang itu masuk ke dalam surga. Enggak, surga itu sudah enak, begitu senang, Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata benar nih. Alhamdulillahilladzi sotaqona wa tahu wa aurasanal ardona tabawa minal jannati haitsu nasya. Sak penak-penak imbunan. Ternyata apa? Ada orang di antaranya ini fawalladzi nafsi biyadi ma minkum min ahadin bi asadda siddatillah fistisqail mu'minal yaumal qiyamah. Ada orang ini begini, semangat sekali memperhatikan teman-temannya, eling dengan teman-temannya, konco-konconya, Pak. Lu coba kan, ingat dengan teman-temannya dahulu. Sampai kemudian dia ini menghadap kepada Allah itu, ingat dengan teman-temannya itu. Ya, mereka mengatakan, ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana kanu yasumu nama ana. Gusti, ya Allah ya Tuhan kami. Itu kalau dalam bahasa Jombangnya, kulo niki kok mboten mirsani mboten kepanggih kali kanca kula rumiyin nggih. Sing jamane wekdal tasik gesangten ngene alam dunya niku nggih poso bareng-bareng kali kula, tapi kula kok mboten kepanggih nggih. Nih coba kan. Itu kan dalam bahasa kita kan seperti itu. Kanu yasumu nama ana. Dulu pada waktu puasa itu bersama-sama dengan saya, bahkan juga wa yusalluna, mereka ini sholat jamaah juga bersama-sama dengan saya. Wa yahujjuna, bahkan hajinya itu sak kloter dengan saya. Umpama gitu kan kalau bilang.
Jadi 3 hal yang disampaikan ini. Fayuqalu lahum. Gusti Allah coba kan dengan izinnya, Pak. Ngendikan itu, ukhruju man araftum. Wis nang ngono golek ono. Kancamu itu yang berada di dalam mungkin dhek nunggone jero neraka. Lho kok bisa Pak begitu, Pak? Apa ndak kobong wong. Nah, dengan izinnya Gusti Allah. Akhirnya kemudian dicari, ternyata ketemu. Begitu ketemu lalu kemudian orang itu kan si A dulu, si B, si C dulu, itu teman-teman saya semua keluarkan menemuinya dengan izin Gusti Allah. Fatuh krimusurahum alanar, itu sama sekali orang itu tidak terkena siksa api neraka. Cuman dia itu berada dalam neraka. Diselamatkan dari adab siksa neraka. Subhanallah. Akhirnya kemudian oleh Allah disuruh, coba kamu cari lagi. Mungkin masih ada teman. Fayuh krijuna kholqon kasiro. Dicari lagi ternyata ada. Begitu ketemu qad akhodatin nar ila nisfi saqai wa ila rukbatai. Nah, yang kedua, kelompok yang kedua ini. Ternyata orang itu ketemu, ternyata sudah dilandrat, diadab oleh Allah itu, disiksa. Itu sampai ila nisfi saqai, sampai betisnya ini gosong-gosong sudah memar enggak karu-karuan. Sambil jalannya saya begitu keluar. Coba itu. Wa ila rukbatai. Terus ada lagi di belakangnya ini, ternyata sudah sampai kepada dengkulnya. Rukbatai itu kan maknanya apa? Dengkulnya. Ada yang sampai pusarnya, bahkan kata Ustadz Adi Hidayat itu sampai kemudian beliau ini menyampaikan hadis itu menangis. Wah. Ini ternyata kemudian ada sampai kelep begini. Sudah tidak rupa uang, tapi diselamatkan orang itu. Keluar lalu kemudian sampai berada di sungai, lalu kemudian akhirnya bersih, pulih kembali. Itu dengan izin Gusti Allah. Nah, akhirnya orang itu matur, ya Allah ya Tuhan kami summa yaqulu Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana. Gusti pun mboten wonten Gusti, pun kepanggih kanca kula sing api-api rumin pun enten sedaya. Nah, apa kata Allah itu? Irji'u man wajadtum fi qalbihi misqala dzarratin min dinarin min khairin. Nah, fa akhrijuhu. Nah, golek ono meneh, tinting ono meneh coba. Cari itu, barangkali itu ada orang yang punya nur cahaya di sana, ada keimanan walaupun seberat darah pun itu. Coba kamu cari teman-temanmu itu. Mungkin punya iman seberat darah pun itu, kebaikan yang ia lakukan itu, maka dia keluarkanlah dengan izin Gusti Allah. Fayahrujuna khalqan kasiro. Sampai kemudian keluarlah itu beberapa orang yang dicarinya itu ketemu semuanya, diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Itu adalah temannya. Hadis ini mohon maaf masih panjang, di Muslim itu di 183 ini ternyata itu di akhirnya terakhir wakan Abu Sa'id Al-Khudri yakul. Ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri itu menyatakan illam tusaddiquni, kamu kalau tidak percaya bihadal hadis, dengan hadis ini faqra'u in syi'tum, coba kamu baca dalam Al-Qur'an di surat keempat di ayat 40 itu innallaha la yadlim misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudhaifha wa yu'ti min ladunhu ajran adima. Sesungguhnya Gusti Allah itu tidak akan menganiaya sedikit pun, seberat darah pun kepada hambanya ini. Wa in taku hasanatan, bahkan kalau hambanya ini berbuat kebaikan walaupun itu hanya seberat darah itu, yudhaifha, Allah itu akan melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladun ajran adima, dan tetap Allah itu akan memberikan balasan dari pahala-pahala yang diberikan kepadanya yang sangat besar. Itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian. Maka ini artinya adalah termasuk ada orang itu yang diberikan izin oleh Allah itu untuk bisa memberikan pertolongan antar sama. Karena itu kita ini dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Hendaklah kamu ini bersama dengan orang yang baik-baik. Nah, syukur-syukur kalau ada orang tidak baik kemudian kita mengajak kepada kebaikan, maka itu adalah pahala untuk kita dan luar biasa diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan masukkan Allah ke dalam surganya, diselamatkan daripada siksa api neraka, kita diberikan tidak turun anak cucu yang soleh dan solihah. Di akhir hayat kita ini menjadi akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyyin Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.